Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah bila sabab, walhamdulillah bila adad. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil muhtada wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyin habibun karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wadz-dzakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama buat teman-teman yang ingin memiliki keluarga yang bahagia, atau buat kalian yang lagi ada masalah sama keluarga, baik itu sama orang tua atau itu sama anak, atau buat kalian yang males kalau disuruh sama orang tua. Nah, berarti kalian ini cocok banget buat dengerin ilmu yang akan Salimah sampaikan hari ini. Karena hari ini aku akan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Aduh Salimah, berbakti kepada orang tua itu bukannya udah mainstream banget ya? Emang gak ada materi yang lain apa? Tunggu dulu. Buat kalian yang barusan kepikiran itu, atau sekarang mau jump ke video lain, berarti kalian rugi. Karena hari ini aku akan ngebongkar tips mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mau? Oke. Jadi buat kalian yang udah memutuskan untuk mendengarkan video ini sampai akhir, perkenalkan, nama aku Salimah Syahidah dari kelas 11 MA Husnul Khatimah Kuningan. Oke, gini ya. Ngomong-ngomong tentang berbakti kepada orang tua, otomatis kita nggak akan jauh-jauh pembahasannya dari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu kan cita-cita semua orang, ya kan? Cuman permasalahannya gimana sih cara untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu? Pertama-tama kita harus paham betul tujuan dari pernikahan itu. Bukan sekedar hawa nafsu aja nikah itu ya. Tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah. Aduh Sal, ngapain sih ngebahas beginian? Kenapa coba? Karena kesolehan seorang anak itu adalah cerminan orang tuanya. Kalau anaknya soleh, otomatis orang tuanya juga soleh. Makanya, dari sekarang kita harus mempersiapkan diri kita. Prepare ourselves to be our best self. Jadi mempersiapkan diri kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan jodoh yang juga terbaik. Supaya kita juga bisa mendapatkan keturunan terbaik. Sekarang pertanyaannya, gimana sih prepare-nya Sal? Ya kan? Jadi, pertama, kita harus aware dulu. Kita harus sadar tentang kewajiban kita terhadap orang tua sebagai seorang anak. Apa sih kewajiban kita terhadap orang tua? Yaitu berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Kenapa coba? Karena surga seorang anak itu ada pada keridoan kedua orang tuanya. Insya Allah, kalau kita udah dapat keridoan orang tua kita, otomatis kita udah dapat keridoan Allah. Dan otomatis kita insya Allah akan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Insya Allah akan selalu ada kemudahan. Pasti, insya Allah. Makanya, sekarang pasti banyak pertanyaan kan, berbakti kepada orang tua itu kayak gimana sih Sal? Ya kan? Ini seperti yang tadi udah aku mention di awal, surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi. Jika orang tua kalian menyuruh, memaksa lagi untuk bermaksiat kepadaku atau syirik kepadaku, kata Allah ya, malaysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, yang kalian juga nggak ada ilmu tentang itu, maka jangan diikutin. Tapi apa kata Allah? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baiklah kepada mereka. Jadi di ayat ini ngasih kita contoh bahwa ketika orang tua nyuruh kita untuk hal-hal negatif, kita harus tetap berbuat baik sama mereka, ya kan? Apalagi kalau orang tua kita ngajak kita atau nyuruh kita ke hal-hal yang positif, wajib dong kita ikutin, ya kan? Misal orang tua nyuruh kita buat nutup HP, ya kan? Buat baca Quran, nyapu, belanja ke depan. Nah itu, apa susahnya sih diikutin? Kedengarannya gampang kan ya? Tapi sebenarnya susah kan? Berat. Kenapa berat? Karena berbakti kepada orang tua itu ganjarannya surga, a'la, ya kan? Surga yang paling tinggi gitu. Jadi memang besar ganjarannya. Jadi tantangan buat ke situ, perjalanannya itu juga berat. Tantangannya juga besar. Dan setan yang ngegodain kita itu juga setan-setan kelas atas gitu loh. Ya, jadi tantangannya berat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa sih susahnya buat nurutin orang tua itu? Toh tinggal nutup HP, toh tinggal nyapu sejam juga paling selesai, toh tinggal belanja ke depan rumah 15 menit juga jadi, ya kan? Ya, kenapa berat padahal dapat pahala banyak?
ya kan? Itu dia yang dipertanyakan. Kenapa berat? Karena jawabannya, di dalam diri anak itu ada setannya. Di dalam hatinya ada setan yang lagi mengganggu dia. Wallah, ada setan yang lagi mengganggu dia. Berat itu gimana sih, Sal? Berat itu ya di dalam hatinya ada kayak, males kenapa sih aku mulu yang disuruh? Kenapa sih ngomel mulu? Kayak gitu di dalam hatinya. Nah itu berat. Tapi jangan sampai kita juga jadi orang yang kayak pasrah gitu, kayak kenapa sih kita tuh berat gitu kan, harus berbakti kepada orang tua, ya udah berat, ya udahlah emang udah berat, terus setan yang gangguin kita juga berat, jadi ya udah pasrah aja. Jangan sampai kita juga jadi kayak gitu, oke? Bersyukurlah buat kalian yang masih dengerin sampai sekarang, karena di sini Salimah akan menyampaikan kunci, tips lemahnya setan itu. Segala sesuatu di dunia ini yang diciptakan itu punya kelemahan, termasuk setan itu sendiri. Kecuali penciptanya lah, pastikan yang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan itu sendiri juga punya kelemahan. Di sini saya akan ngasih tahu tips untuk kunci lemahnya setan supaya setan tuh kocar-kacir gitu. Pertama, kita harus beristighfar. Islam udah nyebutin fastaghfiru lidzunubihim, maka beristighfar. Dengan istighfar kita bakal tenang. Coba deh, ya kan? Kalian kalau misalnya istighfar pasti hatinya kayak lebih tenang gitu kan? Pasti deh, cobain aja kayak aduh ada rasa kayak kesel dikit, astagfirullahaladzim, pasti lebih tenang, ya kan? Kedua, kita harus melihat kelebihan. Lihat kelebihan orang tua kita, lihat kelebihan anak kita walaupun sedikit. Karena kalau kita nyari kekurangannya pasti banyak, nggak bisa dideskripsiin. Karena dari awal kita emang tinggalnya sama keluarga. Jadi keluarga yang emang paling tahu kita dari awal, tahu kekurangan kita semuanya. Jadi lihatlah kekurangan itu walaupun sedikit. Insya Allah hidup kita tuh bakal bahagia banget. Ya, ketiga, aku punya tips. Ini adalah doa. Doa ini harus kalian amalin ya di sini. Amalin ketika kalian senang, ketika kalian marah, atau ketika kalian lagi kesel sama keluarga kalian. Doanya kayak gini. Ya Allah, aku ridho sama kedua orang tuaku, maka tambahkanlah keriduan aku kepada mereka. Sama, orang tua juga doanya kayak gitu kepada anaknya. Ya Allah, aku ridho kepada anakku, maka tambahkanlah keriduanku kepadanya. Insya Allah, Allah akan menambahkan selalu keriduan kita kepada keluarga kita. Dan kalau kita udah dapat keriduan dari Allah itu, Masya Allah, hidup kita tuh bakal bahagia banget, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari Salimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.